Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Bapak harapkan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka BDR ya, belajar dari rumah. Nah, untuk video kali ini Bapak akan membahas masalah mengenai suhu dan juga pengukurannya. Jadi konversi suhu yang ada 4 macam ya. Nah, sebelum memulai kegiatan kali ini kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah anak-anakku sekalian, perlu kalian ketahui bahwa ada 4 macam konversi suhu ya. Satuan suhu yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit dan juga Kelvin. Untuk lebih mudahnya, kalian dapat melihat video yang akan Bapak putarkan kali ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini kita akan membahas materi mengenai suhu dan juga pengukurannya. Nah, kalian ada yang tahu ini gambar apa? Ya, ini adalah gambar es batu dan juga api. Apa kaitannya antara es batu dengan api yang akan kita bahas kali ini, yaitu suhu atau sering disebut dengan temperatur. Pada kehidupan sehari-hari, temperatur itu atau suhu ya merupakan ukuran mengenai panas atau dinginnya suatu benda. Es dikatakan memiliki temperatur yang rendah, artinya di bawah 0 derajat. Artinya lebih rendah daripada api. Nah, api dikatakan panas. Kenapa dikatakan panas? Karena memiliki suhu atau temperatur yang lebih tinggi. Jadi kita ulangi lagi bahwa apa yang dimaksud dengan suhu? Suhu adalah besaran yang menunjukkan derajat suatu panas atau dinginnya suatu benda. Benda dikatakan semakin panas jika suhunya semakin tinggi, dan atau sebaliknya, benda dikatakan dingin jika suhunya semakin rendah. Misalkan di sini ada 3 buah ember, ya kita sebut saja ember A, ember B, dan ember C. Kemudian isi ember A dengan air es, lalu isi ember B dengan air sumur, dan ember C dengan air hangat. Nah, ketiganya masing-masing es, air sumur, dan air hangat. Lalu masukkan tangan kalian ya, tangan kanan kalian atau tangan kiri kalian ya ke masing-masing ember, yang misalkan tangan kanan ke ember A dan tangan kiri ke ember C. Nah, apa yang terjadi setelah itu? Secara bersamaan-samaan masukkan tangan kalian ke ember B. Apa yang akan kamu rasakan? Awalnya dingin dengan panas, lalu kalian masukkan ke ember B. Nah, tentu saja pastinya yang akan kalian rasakan adalah rasa hangat pada tangan kalian ya. Jadi yang tadinya dingin di sebelah kanan, yang tadinya panas di sebelah kiri ya, yang A dan C, lalu kalian masukkan ke ember B, maka akan terjadi hangat pada ember B. Termometer yang akan kita bahas adalah alat ukur untuk satuan suhu, yaitu termometer. Nah, termometer dahulunya adalah seperti ini ya. Nah, siapa penemunya? Ya, penemunya adalah Galileo Galilei yang menemukan konsep dari pemuaian volume gas, sehingga Galileo menciptakanlah termometernya seperti ini. Ya. Termometer yang sekarang ada yaitu banyak macamnya ya. Di sini alat yang digunakan untuk mengukur alat yang digunakan untuk mengukur suhu ya, itu adalah termometer. Nah, untuk mengukur satu temperatur secara kuantitatif atau yang memiliki nilai, kita memerlukan skala secara numerik. Nah, satuan untuk termometer atau suhu yang kita ketahui adalah Celcius, Fahrenheit, Kelvin, dan juga Reaumur. Nah, di sini kita lihat ada contoh termometernya ya. Ada termometer manual dengan menggunakan biasanya air raksa, ada juga yang menggunakan digital untuk saat sekarang ini.
Umumnya termometer dibuat dari air raksa karena mempunyai keuntungan-keuntungan sebagai berikut. Yang pertama, dapat segera menyesuaikan dengan suhu benda yang diukur. Yang kedua, mudah dilihat karena mengkilat. Yang ketiga, pemuaiannya itu teratur. Yang keempat, tidak membasahi dinding. Nah, beda halnya dengan alkohol yang mudah membasahi dinding. Yang kelima, batas ukurnya adalah min 40 derajat Celcius sampai 357 derajat Celcius. Jadi batas minimumnya untuk titik bekunya sangat rendah ya. Jadi bisa mengukur suhu sampai kurang lebih di bawah 40 derajat Celcius. Nah, dan titik didih atasnya bisa melampaui 357 derajat Celcius. Macam-macam termometer. Nah, di sini yang pertama kalian bisa lihat di sini termometer suhu ya, suhu badan ya, atau biasa sering disebut termometer klinis. Nah, biasa digunakan untuk mengukur suhu badan kalian ya. Nah, ada 3 tempat suhu ukuran badan manusia yang bisa diukur ya, melalui ketiak, melalui mulut, dan atau melalui anus ya. Itu untuk mengukur suhu tubuh manusia. Lalu di sini ada termometer ruang ya, atau yang disebut dengan Max Bellani ya. Ini Max Bellani. Selanjutnya yaitu termometer gun ya, atau termometer tembak biasanya nih ya. Ini biasa untuk mengukur suhu ya, hanya dengan menembak pada bagian-bagian tertentu seperti jidat, tangan, dan lain sebagainya. Oke. Termometer khusus. Nah, ini ya yang tadi Bapak sebutkan. Ini adalah termometer badan. Nah, itu mempunyai rentang 35 derajat Celcius sampai 42 derajat Celcius, batas ukur dari suhu tubuh manusia. Nah, kalau di atas 37 berarti suhu tubuh manusia itu panas ya. Biasanya kalau sekarang sedang posisi COVID tidak bisa masuk ke satu area kalau di atas 37. Termometer maksimum dan minimum Six Bellani ya. Ya, yang tadi Six Bellani, ini ya bukan Max Bellani tapi Six Bellani ya. Nah, ini adalah termometer maksimum dan minimum ya, yang digunakan untuk apa? Ini untuk mengukur suhu ruang yang ditempelkan pada sebuah dinding. Termometer logam. Nah, termometer logam itu apa? Termometer logam biasanya untuk mengukur suhu-suhu benda yang sangat tinggi. Nah, seperti apa? Seperti cara kerja menggunakan prinsip bimetal. Nah, biasanya ini digunakan pada sebuah industri logam ya. Industri logam untuk mengukur panas tidaknya suatu logam. Termometer laboratorium biasanya untuk mengukur suhu-suhu dalam suatu percobaan. Ya, digunakan dalam perhitungan ilmu fisika. Nah, ini pembuatan termometer bagaimana caranya? Nah, pembuatan termometer ada yang namanya titik tetap. Ada yang namanya titik tetap ya. Ada titik tetap atas, ada titik tetap bawah. Nah, atau biasanya disebut dengan batas atas, batas bawah. Atau juga ada yang disebut titik didih, titik didih dengan titik beku ya. Nah, di sini titik tetap atas diambil pada saat termometer diletakkan di dalam air sedang mendidih, dan titik tetap bawah ditentukan pada saat termometer berada di dalam es yang sedang mencair, artinya 0 derajat Celcius. Misalkan skala Celcius ya, skala Celcius diambil saat air mendidih pada suhu 100 derajat Celcius dan es mencair pada suhu 0 derajat Celcius. Penentuan titik tetap atas dan titik tetap bawah dilakukan pada saat tekanan 1. Baik, kita lanjutkan. Ya, ini adalah skala Celcius ya, dengan batas atas yaitu 100, batas bawahnya 0 derajat Celcius, ditemukan oleh Anders Celsius ya. Beliau adalah astronom Swedia yang membuat skala suhu Celcius pada tahun 1742. 2 tahun kemudian beliau wafat ya. Lanjut, skala Kelvin. Nah, ini ya skalanya adalah memiliki titik atasnya 373 derajat Celcius ya.
dan titik bawahnya adalah setara dengan 273 derajat Celcius. Nah, jadi dibuat oleh Lord Kelvin ya pada tahun 1960. Penemuannya tentang termometer yang ditetapkan sebagai satuan sistem internasional ya. Jadi pada saat itu beliau mendapat Nobel ya, sehingga dia dijadikanlah sebagai sistem satuan internasional untuk derajat Kelvin ya. Nah, pada suhu tertentu partikel zat akan berhenti dari bergerak. Keadaan ini diartikan oleh Kelvin sebagai 0 derajat mutlak atau 0 Kelvin ya, yang lebih kita kenal sebagai 0 mutlak. Nah, 0 mutlak itu di bawah sini ya, sampai situ. Oke. Nah, skala Fahrenheit, siapa yang menemukan? Nah, yang menemukan adalah Daniel Gabriel Fahrenheit. Nah, skala Fahrenheit memiliki titik didih ya, titik bawah ya, maksudnya titik bawah itu atau titik beku 32 derajat Celcius ya, sedangkan titik atasnya adalah 212 derajat Celcius setaranya ya. Nah, antara titik bawah dan titik didih atas dibagian menjadi 180 bagian. Setiap bagian disebut 1 derajat. Skala Fahrenheit merupakan skala yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari ya, di negara-negara misalkan Amerika Serikat, Kanada, Inggris. Biasanya benua Eropa menggunakan sistem Fahrenheit ya. Nah, skala Reaumur. Nah, kalau Reaumur gimana? Skala Reaumur itu titik bawahnya 0 derajat dan titik atasnya 80. Di antara titik bawah dan titik atas dibagi menjadi 80 bagian. Tiap bagian disebut 1 derajat. Nah, ini yang menemukan adalah Reaumur saat itu ya. Nah, lalu ada yang disebut dengan termometer khusus. Artinya apa? Untuk membuat suatu termometer terlebih dahulu harus ditentukan batas-batas ukurnya yang meliputi batas bawah, batas atas, dan dari termometer tersebut. Secara umum telah disepakati bahwa batas bawah ya digunakan suhu air yang sedang membeku ya, atau es yang sedang mencair. Nah, batas atas digunakan sebagai air yang sedang mendidih atau sedang mengembun. Nah, itu disebut batas atas ya. Nah, konversi 4 termometer. Nah, tadi kita sudah tahu ya bahwa ada 4 derajat termometer, yaitu Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Ini disebut sebagai batas bawah ya, atau titik bawah atau titik beku. Patokannya siapa? Patokannya yang pertama adalah Celcius, karena dari 0 sampai 100 Celcius lebih mudah kita mengerti ya. Titik atas atau titik didih ya, atau batas atas. Nah, ini dimulai dari 100 untuk Celcius, 80 untuk Reaumur, Fahrenheit 212, dan Kelvin 373. Nah, lalu bagaimana maksudnya di sini? Nah, kita lihat di sini, jika seandainya ada ya batas atasnya di sini, berarti selisih antara 100 dengan 0 ini adalah 100. Selisih antara dengan 80 dengan 0 adalah 80. Selisih antara 212 dengan 32 adalah 180. Dan selisih 373 dengan 273 adalah 100. Jika kita bagi 20, maka jadi 5, 4, 9, dan 5. Nah, ditemukanlah akhirnya sebuah rumus ya. Awalnya sebuah rumus ya, tapi ternyata jika dikonversikan dari Celcius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin ya, ini jadi 12 rumus. Seperti ini rumusnya ya. Nah, untuk Celcius, bila diketahui Celcius, maka mencari Reaumur, Fahrenheit, dan juga Kelvin, rumusnya seperti ini. Jika diketahui Reaumur ya, mencari Celcius, Fahrenheit, dan juga Kelvin seperti ini. Lalu bagaimana jika diketahuinya Fahrenheit dan Kelvin? Nah, ini dia. Jika diketahui sebuah derajat ya yang menggunakan Fahrenheit, maka mencari Celcius, Reaumur, dan juga Kelvin seperti ini ya. Nah, jika diketahuinya derajat Kelvin, maka yang diketahui untuk mencarinya Celcius, Reaumur, dan Fahrenheit, rumusnya seperti ini. Jadi ada 12 rumus ya. Kalian tolong hafalkan ini kalau memang sanggup untuk menghafalkannya. Nah, tapi Bapak punya
konsep lainnya. Nah, ini tadi Bapak buat ya skala besarnya ya biar kalian bisa paham. Di sini sama saja seperti yang awal tadi ya, yaitu kalau diketahuinya remur. Nah, untuk mencari remur gimana? Untuk mencari Celsius gimana? Nah, ini untuk mencari Celsius jika diketahui remur, untuk mencari Celsius jika diketahui Kelvin, jika mencari Celsius diketahuinya dari Fahrenheit. Nah, ini dan seterusnya ya sampai 3 ini. Nah, tapi ada satu rumus ya yang akan yang Bapak berikan ya, 4 jenis rumus, maaf ya, 4 jenis rumus yang akan Bapak berikan seperti ini ya. Ini Bapak sudah ringkas. Artinya ya, kalau kalian ringkas ini ternyata kita lihat di sini C sama dengan 5P, R sama dengan 4P, F sama dengan 9P plus 32, K sama dengan 5P plus 273. Nah, ini Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. P ini ada sebagai apa? Sebagai variabel bebas yang dapat bernilai positif atau negatif. Ingat, bernilai positif atau negatif. Dan juga bisa jadi bernilai bulat dan juga pecahan. Bapak harapkan di sini dijadikan pecahan biasa saja ya. Seperti contoh misalkan nih ya, ubahlah satuan suhu berikut: 45 derajat Celcius berapa Fahrenheit, atau 120 derajat Fahrenheit berapa Reaumur. Nah, kita jawab di sini ya. Celsiusnya itu diketahui 5P ya kan, seperti rumus yang awal tadi 5P. Berarti di sini Celsiusnya 45 derajat, maka dapatlah 5P. Sehingga nilai P berapa? Nah, didapatlah bilangan bulat. Ternyata Fahrenheit itu punya rumus apa tadi? 9P plus 32. Maka 9 dikali 9 81 ditambah 32. Maka 45 derajat Celcius itu sama dengan 113 derajat Fahrenheit. Bapak yakin soal ini sangat mudah ya. Insya Allah kalau kalian menghafal hanya cukup ini saja ya, kalian akan bisa mengerjakan dengan baik. Lalu yang kedua ya, 120 derajat Fahrenheit itu berapa Reaumur? Nah, 120 derajat Fahrenheit ternyata di sini 120, ingat derajat Fahrenheit punya rumus adalah 9P plus 32. Maka kita buat di sini 9P plus 32 120, sehingga 120 ini plus pindah ke ruas sebelah kiri, jadinya 120 dikurang 32 dapatlah 88. Nah, dari 88 sampai dengan 9P didapatlah P-nya itu variabel bebasnya 88/9. Ini dia yang dimaksud dengan pecahan biasa yang tadi Bapak sebutkan. Nah, lalu Reaumurnya gimana? Reaumurnya ternyata di sini Reaumur untuk menjadi apa? Untuk menjadi Reaumur adalah rumusnya 4P. Maka kalian bisa buat 4 dikali P-nya adalah 88/9. Dapatlah 39,11 derajat Reaumur. Nah, oke, membandingkan skala 2 termometer ya. Nih, ini adalah satu rumus untuk semua termometer yang ada ya. Kalau kalian tidak ingin menghafalkan yang ini ya, yaitu 4 rumus dengan mudah, atau ada lagi satu rumus yaitu mewakili semua materi atau semua satuan konversi yang ada pada suhu. Apa rumusnya? Yaitu kalian buat sebuah garis ini, anggap ada termometer X, termometer Y, lalu ada titik atas ya, titik tetap atas, ada titik tetap bawah. Di sini dimisalkan XA, TX, dan XB. YA, TY, dan YB. Nah, TX dan TY ini adalah yang ditanyakan. Nah, bagaimana cara membuat rumusnya? Yang pertama adalah TX dikurang XB. Nah, ini taruh di bagian atas ya. Lalu yang kedua adalah XA dikurang XB, taruh di bagian bawah. Itu untuk satu nilai pecahan pada satu termometer. Lalu yang kedua yaitu sama dengan TY dikurang YB ya, lalu dibagi dengan per YA dikurang YB. Nah, pada saat ini ya kalian buat, maka ini mewakili seluruh termometer, baik termometer suhu Celcius, Reaumur,
Fahrenheit dan juga Kelvin, atau termometer lainnya yang diinisialkan dengan termometer lain ya. Misalkan tadi yang Bapak bilang di sini anggap aja ada termometer X, termometer Y. Kalau ada termometer A, termometer B, berarti anggap termometer A, termometer B, dan seterusnya. Seperti itu rumusnya. Jadi cukup menghafalkan satu rumus untuk semuanya. Lalu ya, nah di sini membandingkan skala tadi ya, dengan membandingkan perubahan suhu dan interval kedua titik tetap masing-masing termometer, diperoleh hubungan sebagai berikut. Nah ini tadi yang Bapak buatkan ya keterangannya seperti ini. Baik anak-anakku sekalian, materi ini sudah Bapak jelaskan dengan seksama. Mudah-mudahan ya apa yang Bapak jelaskan dapat kalian mengerti semuanya dan kalian dapat mengerjakan latihan soal yang sudah Bapak berikan berikut ini. Nah ya, ini adalah latihan soal untuk kalian. Ya, ubahlah nilai skala berikut dengan skala yang diminta. Seandainya Bapak minta 40 derajat Celcius, maka berapa Fahrenheit, berapa Kelvin, dan juga berapa Reaumur. 60 derajat Reaumur berapa Celcius, berapa Fahrenheit, dan juga berapa Kelvin. 50 derajat Fahrenheit berapa Reaumur, berapa Celcius, dan berapa derajat Kelvin. 300 derajat Kelvin berapa derajat Reaumur, berapa derajat Celcius, dan juga berapa derajat Fahrenheit. Nah, tugas ini nanti kalian kumpulkan ya di buku kalian, ditulis dulu ya dengan menggunakan cara, dan Bapak harapkan kalian dapat mengerjakannya dalam waktu, Bapak kasih waktu selama 2 hari ya. Kalian cari-cari dulu, atau kalian baca-baca lagi, atau kalian lihat video yang Bapak putar ini ya, caranya seperti apa. Nanti kalian jika sudah selesai boleh mengirimkannya via Wapri Bapak ya, Wapri Bapak yang sudah kalian ketahui masing-masing. Baik anak-anak, itulah penjelasan dari Bapak. Bapak harapkan ya dengan penjelasan dan juga latihan soal ini kalian dapat mengerti tentang suhu dan juga pengukurannya, tentang suhu dan konversi masing-masing dari derajat satuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, kalian sudah melihat semua video yang tadi Bapak putarkan, dan insya Allah kalian akan dapat mengerjakan tugas-tugas kalian yang akan kalian kerjakan, dan kalian kumpulkan melalui Wapri Bapak ya. Nah, Bapak harapkan semuanya dapat mengumpulkan, karena ada beberapa siswa yang dari kemarin belum mengumpulkan tugas ya. Nah, kita akhiri pertemuan kita kali ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.